Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Ranita Yuliana. Materi yang akan kita bahas hari ini itu ada keterkaitannya dengan materi yang sebelumnya ya, yaitu tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan rumus jumlah dan kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Kedua bab ini kita akan bahas di video yang terpisah ya. Materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat ya. Jadi jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini ada hubungannya dengan rumus ABC ya. Jadi jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini bergantung dengan nilai dari B pangkat 2 dikurangi 4AC ya. Jadi dari sini ya. Jadi ada bergantung dengan nilai B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat dikurangi 4AC ini disebutnya itu adalah diskriminan ya. Diskriminan. Atau notasinya itu sama dengan D ya. Rumusnya adalah D sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4AC ya. Nah jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini ada 3 ya. Kalau kita lihat berdasarkan nilai D-nya ya. Yang pertama yaitu jika D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Kemudian yang B itu jika D-nya sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real yang sama. Dan yang ketiga, yang C itu jika nilai diskriminannya itu kurang dari 0 ya. Jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Dimana kita tahu ya, akar-akar persamaan itu kan ada dua ya, X1 dan X2 ya. Kita misalkan X1 dan X2. Nah, nilai X1 dan X2 ini kita bisa lihat dari nilai diskriminannya ya. Jadi kalau nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar real yang berbeda. Jadi nanti X1 dan X2-nya nilainya akan berbeda. Tapi jika nilai D-nya itu sama dengan 0, maka nilai X1 dan X2-nya itu nilainya akan sama. Jadi X1 itu sama dengan X2 ya. Tapi kalau D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar tidak real atau imajiner ya. Seperti apa penggunaannya atau contohnya? Kita masuk ke contoh soal. Sekarang kita coba contoh soalnya ya. Selidiki jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut tanpa mencari akarnya terlebih dahulu. Jadi ini tergantung dari soalnya ya. Di sini kita tidak
disuruh untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya ya, tetapi di sini kita hanya disuruh untuk menyelidiki jenis akar-akar persamaan kuadratnya ya. Apakah memiliki dua akar yang berbeda atau apakah memiliki dua akar yang sama atau justru imajiner ya. Oke, di sini ada 3 contoh persamaan kuadrat ya yang akan kita cari jenis akar-akar persamaan kuadratnya. Kita coba yang pertama. Oke, di sini. Tadi ya, untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat kita bisa lihat atau kita bisa cari dari nilai D-nya ya. Oke, yang A di sini berarti kita langkah pertama itu kita tinggal cari nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu ya. Dari persamaan kuadrat yang pertama, maka di sini kita tahu nilai A-nya sama dengan sama dengan 1 ya. B-nya itu sama dengan 10. Kemudian C-nya itu sama dengan 25 ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 10, dan C-nya sama dengan 25. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah B pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C. Kita tinggal masukkan nilai-nilainya. B pangkat 2, berarti di sini 10 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C. 10 pangkat 2, 100. Min 4 kali 1, 1. Min 4 kali 1, min 4. Min 4 dikali 25, itu berarti di sini min 100. Sama dengan 0. Kalian bisa lihat di sini nilai D-nya itu ternyata sama dengan 0 ya. Tadi maka dilihat dari nilai diskriminannya, jika D-nya itu sama dengan 0, maka dia memiliki karena di sini D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0 memiliki dua akar real yang sama. Artinya berarti nilai X1 itu sama dengan nilai X2. Ini untuk soal yang pertama, yang A ya. Kita coba soal yang kedua. Berarti langkah-langkahnya sama seperti yang A ya. Berarti di sini soal yang kedua, yang B, A-nya berarti sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 3 ya. Berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus diskriminannya ya. B pangkat 2 dikurangi 4AC. B-nya itu sama dengan 1 pangkat 2 dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 3. Maka di sini hasilnya 1 pangkat 2, 1. Berarti di sini negatif 12 ya. Sama dengan 1 dikurangi 12 sama dengan negatif 11. Berarti dilihat dari nilai diskriminannya itu sama dengan negatif 11, artinya berarti kurang dari 0 ya. Berarti nilai diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. Akar persamaannya, akar persamaan kuadratnya mempunyai akar imajiner ya. Karena D-nya bernilai negatif ya, atau kurang dari 0. Berarti persamaan kuadratnya mempunyai akar imajiner. Berarti kita coba yang C ya.
Oke, yang C berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, C-nya sama dengan negatif 35. Oke, kita masukkan ke rumus diskriminannya. Oke, negatif 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C. Negatif 2 pangkat 2, 4. Negatif 4 dikali 1, negatif 4. Negatif 4 dikali negatif 35. Oke, negatif dikali negatif, positif. 35 dikali 4, 14 ya, 140. Berarti sama dengan hasilnya 144 ya. Oke, berarti dilihat dari nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0 ya. Maka karena D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat ini ya, persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 35 sama dengan 0 memiliki memiliki 2 akar real yang berbeda ya. Jadi nilai X1 dan X2 nya itu nilainya berbeda. Sorry, ini yang C ya. Oke, coba kalian kerjakan untuk soal yang ini. Oke, coba kalian kerjakan soal yang ini ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.